Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Karimah dengan NIM 0501181018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perusahaan multinasional. Istilah multinasional itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh David E. Lilienthal pada bulan April tahun 1960. Lilienthal memberikan pengertian perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara, tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya ini berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain. Perusahaan multinasional ini secara garis besar memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua itu ada visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang ini bersifat global. Global itu yaitu mendunia. Jadi perusahaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Yang ketiga ada lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan. Perusahaan multinasional melampaui batas-batas negara. Yang keempat yaitu lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu. Umumnya itu di bidang manufaktur. Yang kelima yaitu perdagangan dalam perusahaan multinasional ini kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara. Yang keenam, menempatkan cabang pada negara-negara maju. Yang ketujuh itu ada kontrol terhadap pemakaian, teknologi, dan modal sangat diutamakan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari perusahaan multinasional ini yang melaksanakan kegiatan perusahaannya, yaitu yang pertama, induk perusahaan atau parent company, yaitu pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan. Yang kedua yaitu ada kantor cabang atau cabang perusahaan atau branch office yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri ataupun di negara tempat modal ditanam. Yang ketiga yaitu ada kantor pusat atau head office, yaitu pusat organisasi suatu perusahaan multinasional. Yang keempat itu ada anak perusahaan affiliate, yaitu perusahaan holding dan penanaman modal di luar negeri. Yang kelima itu ada perusahaan subsidiary yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi. Nah, bagaimana perusahaan ini dapat mempengaruhi perekonomian global? Perusahaan multinasional merupakan perusahaan besar yang memiliki banyak cabang, sehingga pajak yang dikeluarkan cukup tinggi, kemudian dapat mempengaruhi perekonomian secara nasional maupun global, termasuk mempengaruhi politik global. Contoh nyatanya seperti perusahaan Google atau Facebook yang sekarang berganti nama menjadi perusahaan Meta. Sedikit tambahan dari salah satu film yang saya tonton. Dalam film tersebut menunjukkan perusahaan multinasional ini memiliki peluang menyerap tenaga kerja lebih banyak di berbagai bidang. Contohnya bidang bahasa, penerjemah atau translator. Memiliki andil cukup besar di perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.